Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam. Bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan, berjudul Rintihan Arwah Mbak Rini. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Santi terdiam cukup lama memandangi setumpuk buku kuliahnya yang kini mulai tertutup debu di sudut kamar. Usianya baru menginjak 20 tahun, tetapi ia terpaksa berhenti dari kegiatan kampus karena masalah biaya. Keluarganya tidak memiliki uang sisa untuk membayar biaya pendidikan setelah kakaknya yang bernama Rini menghilang secara misterius. Kejadian hilangnya Rini itu sudah berlalu hampir 1 tahun tanpa ada kabar sedikit pun yang sampai ke telinga keluarga. Selama 2 tahun terakhir, Rini bekerja keras sebagai pelayan di sebuah rumah makan. Dari hasil kerja itulah, Rini menjadi satu-satunya orang yang membiayai kuliah Santi setiap semesternya. Sebelum menghilang tanpa jejak, Rini bahkan sempat berjanji dengan penuh semangat akan terus menanggung biaya kuliah adiknya itu sampai benar-benar lulus sarjana. Rini diketahui sedang menjalin hubungan asmara dengan seorang pria yang bekerja di proyek pembangunan jalan tol. Sayangnya, Santi tidak pernah mengetahui siapa nama pria tersebut maupun di mana tempat tinggalnya yang pasti. Beberapa warga kampung yang tinggal di sekitar lokasi sempat bercerita bahwa mereka melihat Rini berjalan sendirian menuju kawasan jalan tol tempat pria itu bekerja. Kejadian itu berlangsung pada malam hari dan berselang beberapa hari sebelum keluarga menyadari bahwa Rini dinyatakan hilang. Sejak malam hari itu, Rini tidak pernah kembali ke rumah dan nomor teleponnya sudah tidak bisa dihubungi sama sekali. Kehilangan ini membawa dampak yang sangat buruk bagi keluarga Santi di rumah. Ibu Santi terus memikirkan nasib anak sulungnya tersebut, sampai akhirnya beliau mengurung diri, murung, dan jatuh sakit. Adiknya yang masih kecil juga belum mengerti keadaan dan terus mengulang pertanyaan, kapan Mbak Rini pulang membawa makanan? Melihat ibunya terbaring lemah di kasur dan adiknya terus menanyakan hal yang sama, Santi merasa tidak bisa hanya diam menerima keadaan. Ia mengumpulkan semua keberaniannya untuk mulai mencari informasi sendiri mengenai keberadaan kakaknya di luar sana. Tujuan pertamanya adalah mendatangi rumah makan tempat Rini bekerja selama ini untuk mencari petunjuk. Ia menemui beberapa orang teman Rini yang sama-sama bekerja sebagai pelayan dan bertanya tentang hari terakhir kakaknya bekerja. Sayangnya tidak ada satupun dari teman Rini yang mengetahui masalah pribadi kakaknya atau identitas pria yang menjadi pacarnya. Teman-temannya hanya tahu bahwa Rini sesekali dijemput oleh seorang pria pada malam hari, tetapi pria itu tidak pernah melepas helm penutup wajahnya. Setelah pencarian di rumah makan tidak membuahkan hasil, Santi memutuskan untuk mendatangi kawasan proyek jalan tol secara langsung. Ia sangat berharap bisa menemukan seseorang yang pernah melihat Rini atau mengenal pacar kakaknya. Kawasan proyek jalan tol itu sangat luas dan dipenuhi dengan tumpukan material bangunan serta berbagai alat berat. Santi memberanikan diri berjalan masuk dan bertanya kepada beberapa pekerja yang sedang duduk beristirahat di pinggir jalan. Ia menyebutkan ciri-ciri kakaknya secara rinci dan menanyakan keberadaan pria yang mungkin memiliki hubungan dekat dengan Rini. Namun setiap kali Santi mulai bertanya, para pekerja di sana selalu menghindari pertanyaan tersebut dengan berbagai macam alasan. Mereka sama sekali tidak mau membicarakan hal yang berkaitan dengan Rini atau kejadian aneh di sekitar area proyek. Beberapa pekerja langsung memalingkan wajah, terdiam kaku, dan berjalan menjauh meninggalkan Santi sendirian di jalan tanah itu. Sikap para pekerja yang serba tertutup dan ketakutan itu justru membuat Santi merasa semakin curiga bahwa hilangnya Rini berhubungan erat dengan proyek jalan tol tersebut. Karena rasa penasarannya belum terjawab, Santi memutuskan untuk kembali mendatangi kawasan proyek itu pada keesokan harinya. Ia sengaja datang pada sore hari dan berjalan perlahan mendekati area tempat istirahat pekerja tanpa menimbulkan suara yang mencurigakan. Santi kemudian berdiri, menyembunyikan dirinya di balik tumpukan karung semen untuk memperhatikan keadaan para pekerja. Saat itulah,
Ia tanpa sengaja mendengar percakapan antara dua orang pekerja yang sedang duduk bersandar tidak jauh dari tempatnya bersembunyi. Santi menajamkan pendengarannya ketika salah satu pekerja parubaya bernama Pak Miswar menyebutkan nama kakaknya. Santi langsung menahan napasnya kuat-kuat agar tidak mengeluarkan suara saat Pak Miswar melanjutkan ceritanya yang terdengar menakutkan. Pak Miswar berbicara dengan nada pelan kepada temannya dan secara jelas menyebut bahwa Rini sebenarnya telah dijadikan tumbal di proyek tersebut. Mendengar perkataan mengerikan itu keluar dari mulut pekerja proyek, Santi langsung kehilangan kendali atas emosinya. Tubuhnya bergetar hebat menahan amarah karena mengetahui ada orang yang membicarakan kakaknya sebagai bahan tumbal. Ia melangkah keluar dari tempat persembunyiannya dan menghampiri Pak Miswar yang sedang duduk santai bersama temannya. Kehadiran Santi yang sangat tiba-tiba itu membuat Pak Miswar terkejut luar biasa hingga wajahnya berubah menjadi sangat pucat. Teman Pak Miswar yang ketakutan melihat kedatangan Santi langsung berdiri dan berlari cepat meninggalkan tempat itu tanpa berbicara sama sekali. Kini, di tempat sepi itu hanya tersisa Santi dan Pak Miswar yang saling berhadapan di dekat tumpukan karung semen. Santi menatap wajah Pak Miswar tajam sambil berusaha keras menahan air matanya yang sudah hampir menetes membasahi pipi. "Bapak tadi ngomong apa soal kakak saya? Maksudnya Rini dijadiin tumbal itu apa, Pak? Tolong jelasin ke saya sekarang juga, jangan ada yang ditutup-tutupin lagi." Pak Miswar menengok ke kanan dan ke kiri dengan raut wajah yang sangat panik. "Aduh Mbak, jangan kenceng-kenceng suaranya. Nanti kalau ada mandor yang denger, saya bisa kena masalah besar Mbak. Saya ini beneran gak tahu apa-apa. Saya cuma asal ngomong aja tadi buat nakutin teman saya." Santi melangkah satu langkah lebih dekat untuk memastikan pria di depannya tidak pergi melarikan diri. "Bapak jangan coba-coba bohong sama saya Pak. Saya dengar sendiri, Bapak nyebut nama kakak saya dengan jelas dari belakang sana. Kasihan ibu saya Pak. Dia sakit keras di rumah karena mikirin Rini yang gak pulang-pulang sampai setahun ini. Tolong jujur sama saya Pak. Apa yang sebenarnya terjadi sama kakak saya di dalam proyek ini?" Pak Miswar menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil meremas kedua tangannya sendiri dengan perasaan yang terlihat gelisah. "Mbak, tolong ngertiin keadaan saya di sini. Saya cuma pekerja kasar yang nyari makan buat anak istri di rumah. Urusan ini tuh bahaya banget Mbak, apalagi buat keselamatan nyawa Mbak sendiri. Mendingan Mbak pulang aja sekarang dan lupain semua omongan yang Mbak dengar tadi." Santi menggelengkan kepalanya dengan kuat karena ia sama sekali tidak akan menyerah begitu saja sebelum mendapatkan jawaban. "Saya nggak bakal pulang sebelum Bapak kasih tahu saya yang sebenarnya hari ini. Cuma Bapak satu-satunya yang berani nyebut nama kakak saya di tempat ini. Kalau Bapak nggak mau ngomong di sini, saya bakal terus ngikutin Bapak kemana aja sampai Bapak mau buka suara." Pak Miswar akhirnya menghela napas panjang, lalu perlahan menatap lurus ke arah mata Santi dengan pandangan yang sangat serius. "Kalau Mbak memang berani dan pengen banget tahu nasib kakak Mbak seperti apa, Mbak datang aja ke jembatan tol yang lagi dibangun itu. Tapi ingat ya Mbak, Mbak datangnya harus pas malam Jumat Kliwon. Nanti di sana Mbak pasti bakal nemuin jawabannya sendiri tanpa perlu saya ceritain." Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Pak Miswar langsung membalikkan badannya dan berjalan sangat cepat menjauhi tempat Santi berdiri. Santi sendiri berjalan pulang dengan pikiran tidak tenang setelah mendengar perkataan Pak Miswar di proyek tadi. Sepanjang jalan, ia terus memikirkan apa yang terjadi pada kakaknya sampai dikaitkan dengan tumbal jalan tol. Sesampainya di rumah, Santi menceritakan semua kejadian itu kepada Sidik, sahabat masa kecilnya. Sidik selama ini memang selalu membantu urusan keluarga Santi. Awalnya, Sidik menganggap perkataan Pak Miswar mungkin hanya cerita karangan untuk menakut-nakuti Santi agar tidak datang lagi. Ia menyuruh Santi menenangkan diri dan tidak mudah percaya omongan orang asing. Namun, Sidik berubah pikiran setelah melihat wajah Santi yang begitu serius mencari tahu nasib Rini. Sidik menyadari sahabatnya itu tidak akan berhenti mencari kebenaran sampai melihat buktinya sendiri. Setelah perdebatan panjang, mereka akhirnya sepakat mendatangi kawasan jembatan tol yang belum jadi tersebut. Mereka merencanakan pergi bersama pada malam Jumat Kliwon sesuai petunjuk Pak Miswar. Namun, musibah tidak terduga terjadi tepat di hari mereka bersiap berangkat ke lokasi proyek. Ibu Santi yang sedang duduk di ruang tengah tiba-tiba memegangi kepalanya dan langsung jatuh pingsan ke lantai. Santi yang sedang merapikan pakaian berteriak panik melihat ibunya tidak bergerak di atas ubin. Tanpa berpikir panjang, Santi meminta tolong kepada tetangga sekitar untuk membawa ibunya ke rumah sakit terdekat.
Perasaan Santi sangat hancur melihat ibunya semakin lemah, memikirkan anak sulungnya yang tidak kunjung pulang. Ia hanya bisa menangis sepanjang perjalanan sambil menggenggam tangan ibunya yang terasa dingin. Setibanya di rumah sakit, Ibu Santi dibawa ke ruang gawat darurat untuk penanganan medis secepatnya. Setelah pemeriksaan, dokter memberitahukan kondisi Ibu Santi untungnya tidak berada dalam masa kritis. Dokter menjelaskan ibunya hanya mengalami kelelahan parah karena tekanan darah tinggi dan penyakit lambungnya kambuh. Dokter menyarankan ibunya dirawat inap beberapa hari agar bisa beristirahat dan kondisinya dipantau. Santi akhirnya memutuskan membatalkan rencananya pergi ke proyek malam itu dan memilih tetap menjaga ibunya. Ia duduk di kursi sebelah kasur pasien sambil menatap wajah ibunya yang sedang tertidur pulas. Waktu terus berjalan lambat hingga menunjukkan tengah malam, dan suasana di rumah sakit mulai berubah menjadi sangat sepi. Lorong-lorong yang sebelumnya ramai pengunjung kini terlihat kosong dan sunyi. Saat Santi mulai merasa mengantuk, sayup-sayup ia mendengar suara aneh yang berasal dari arah lorong di luar kamarnya. Suara itu terdengar seperti rintihan seorang perempuan yang sedang menangis menahan rasa sakit. Santi awalnya mencoba mengabaikan suara tersebut karena mengira itu mungkin suara pasien dari kamar lain. Namun, rintihan perempuan itu perlahan terdengar semakin jelas, dan nada suaranya sangat mirip dengan suara Rini. Jantung Santi berdetak sangat kencang ketika suara tangisan itu diikuti oleh sebuah kalimat yang meminta tolong agar kepalanya segera ditemukan. Santi memberanikan diri untuk berdiri dari kursinya dan berjalan perlahan membuka pintu kamar untuk memeriksa keadaan di luar. Lorong rumah sakit itu terlihat sepi, dengan lampu penerangan yang agak redup di beberapa bagian sudutnya. Hawa dingin tiba-tiba menyapu tengkuk leher Santi saat suara perempuan itu kembali memanggil namanya dengan nada yang menyedihkan. Didorong oleh rasa penasaran yang sangat kuat, Santi berjalan keluar kamar mengikuti arah sumber suara tersebut. Ia melangkahkan kakinya pelan-pelan melewati deretan kamar pasien yang tertutup rapat sambil menajamkan pendengarannya di tengah kesunyian. Suara rintihan kakaknya itu seolah sengaja menuntun langkah Santi menyusuri lorong yang semakin lama, semakin jauh dari kamar ibunya. Santi terus berjalan dengan tubuh gemetar, sampai ia menyadari bahwa langkahnya berhenti, tepat di depan pintu besi bertuliskan kamar mayat. Saat Santi berdiri mematung di depan pintu tersebut, suara rintihan perempuan yang mirip kakaknya itu tiba-tiba saja berhenti total. Suasana di tempat itu menjadi sangat hening dan mencekam, hingga membuat bulu kuduk Santi berdiri semuanya. Ketakutan yang luar biasa akhirnya menyadarkan Santi dan membuatnya tidak berani melangkah lebih jauh lagi. Santi langsung memutar badannya dan berlari sekuat tenaga kembali menuju kamar ibunya tanpa berani menoleh ke belakang. Sesampainya di dalam kamar dengan napas terengah-engah, Santi langsung mengunci pintu dan duduk meringkuk dekat kasur ibunya. Ia mengambil ponsel dari dalam tasnya dengan tangan yang masih gemetar dan langsung menelpon Sidik malam itu juga. Tidak butuh waktu lama bagi Sidik untuk mengangkat telepon tersebut. "Dik, kamu belum tidur kan? Tolong angkat, Dik. Aku barusan ngalamin kejadian serem banget di rumah sakit ini. Aku bener-bener takut banget sendirian di sini." "Belum, San. Ini baru aja mau merem. Kejadian serem apaan emangnya? Ibumu nggak kenapa-kenapa kan?" balas Sidik dengan nada bingung. "Ibuku aman, Dik. Dia lagi tidur pulas. Tapi barusan aku dengar suara Mbak Rini nangis minta tolong di lorong rumah sakit. Suaranya beneran persis mirip banget sama suara Mbak Rini. Dia nyuruh aku nyari kepalanya, Dik." "Hah? Yang bener aja, San. Kamu serius dengar suaranya Mbak Rini di rumah sakit?" "Iya, Dik. Saking penasarannya, aku ikutin suaranya itu pelan-pelan sampai ke depan pintu kamar mayat. Tapi pas aku sampai sana, suaranya langsung hilang gitu aja. Aku langsung lari kenceng balik ke kamar ini." "Ya ampun, San. Kamu nekat banget sih keluar kamar sendirian jam segini. Udah, sekarang kamu tenangin diri kamu dulu. Jangan keluar kamar lagi malam ini dengan alasan apapun. Nanti kalau kondisi ibu kamu udah benar-benar membaik, baru kita jalanin rencana kita ke proyek jembatan tol itu bareng-bareng." Keesokan harinya, keadaan Ibu Santi sudah terlihat lebih baik dan bisa merespons obrolan dengan lancar. Setelah memastikan ibunya aman untuk ditinggalkan selama beberapa jam, Santi segera menghubungi Sidik untuk melaksanakan rencana mereka. Malam harinya, Santi dan Sidik berangkat menggunakan sepeda motor menuju kawasan proyek jembatan tol yang masih dalam tahap pembangunan. Mereka sengaja memarkir motor cukup jauh dari lokasi agar suara mesinnya tidak memancing kecurigaan. Santi dan Sidik berjalan mengendap-endap masuk ke area proyek dengan hati-hati agar tidak ketahuan pekerja jaga malam.
Mereka mencari tempat bersembunyi yang aman di balik tumpukan material bangunan yang suasananya sangat gelap. Dari tempat persembunyian itu, mereka bisa melihat dengan jelas area bawah jembatan tol yang belum selesai dikerjakan. Santi dan Sidik sudah menunggu cukup lama di balik tumpukan material proyek yang dingin dan berdebu. Waktu terasa berjalan lambat di tengah kegelapan malam yang menyelimuti kawasan jembatan tol tersebut. Keadaan di sekitar mereka benar-benar sunyi, hanya terdengar hembusan angin malam yang melewati celah tiang beton. Santi mulai merasa ragu apakah omongan Pak Miswar tempo hari itu benar atau hanya sekedar kebohongan belaka. Namun tepat saat Sidik hendak mengajak Santi untuk pulang, pandangan mereka tertuju pada 3 orang pria dewasa yang berjalan perlahan dari arah jalan tanah berlumpur. Ketiga pria itu mengenakan seragam kerja dan helm pelindung kepala yang biasa dipakai oleh para mandor proyek di sana. Santi dan Sidik semakin merapatkan tubuh mereka ke tanah agar tidak terlihat oleh ketiga orang tersebut. Salah satu mandor yang berjalan paling depan terlihat memanggul sebuah karung goni berukuran sedang di bahu kanannya. Karung goni itu tampak kotor dan ada bercak darah segar yang merembes membasahi bagian bawahnya. Ketiga mandor itu berhenti sejenak untuk melihat keadaan sekitar dengan tatapan mata yang waspada. Setelah merasa situasi di kawasan itu aman, mereka kembali melangkah menuju bagian bawah jembatan layang yang masih berupa tanah galian. Santi memperhatikan gerak-gerik ketiga orang itu dengan perasaan tidak tenang yang membesar di dalam dadanya. Ia menduga kuat bahwa isi dari karung berlumuran darah itu pasti berkaitan dengan tindak kejahatan yang selama ini disembunyikan. Sesampainya di bawah jembatan, salah satu mandor meletakkan karung goni tersebut di atas tanah dengan sangat hati-hati. 2 mandor lainnya mengambil cangkul yang sudah disiapkan di sana dan mulai menggali lubang yang tidak terlalu lebar namun terlihat cukup dalam. Setelah lubang itu selesai digali, mandor yang membawa karung perlahan membuka ikatan tali di bagian atasnya. Jantung Santi rasanya mau copot saat melihat benda yang dikeluarkan dari dalam karung tersebut adalah sebuah potongan kepala manusia yang masih meneteskan darah. Santi langsung menutup mulutnya rapat-rapat menggunakan kedua telapak tangannya agar tidak berteriak. Tubuh Santi bergetar hebat melihat pemandangan mengerikan yang terjadi tepat di depannya malam itu. Sidik yang berada di sebelahnya segera memegang lengan Santi dan menarik tubuhnya sedikit menjauh ke belakang tumpukan material. Ketiga mandor tersebut kemudian memasukkan potongan kepala manusia itu ke dalam lubang tanah yang sudah mereka gali sebelumnya. Mereka tidak menguburnya begitu saja seperti membuang sampah. Salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah kantong plastik hitam yang berisi kembang 7 rupa dan menaburkannya tepat di atas lubang tersebut. Setelah itu, mereka bertiga duduk bersila mengelilingi lubang galian dan mulai merapalkan beberapa kalimat aneh yang terdengar seperti bacaan mantra. Tindakan mereka sangat jelas menunjukkan adanya proses ritual pemujaan yang ditujukan kepada sosok jin penunggu jembatan tol itu. Santi melihat semua kejadian mengerikan itu dengan mata kepalanya sendiri sambil menangis dalam diam. Pikirannya langsung menghubungkan ritual biadab ini dengan perkataan Pak Miswar tentang tumbal proyek beberapa hari yang lalu. Pikiran buruk mulai memenuhi kepala Santi saat ia membayangkan kakaknya mungkin mengalami nasib yang sama seperti kepala manusia di bawah jembatan itu. Rasa takut dan sedih yang datang bersamaan membuat seluruh tenaga di tubuh Santi tiba-tiba saja menghilang tanpa sisa. Tubuhnya menjadi sangat lemas, hingga akhirnya ia hampir terjatuh ke tanah karena kakinya tidak lagi sanggup menopang berat badannya. Melihat sahabatnya hampir pingsan, Sidik dengan sigap menahan bahu Santi dan segera merangkul tubuhnya kuat-kuat. Sidik menyadari bahwa situasi ini sudah terlalu berbahaya bagi mental Santi dan mereka bisa ketahuan kapan saja. Tanpa menunggu ritual tersebut selesai, Sidik memapah Santi berjalan meninggalkan kawasan proyek itu melalui jalan belakang. Mereka berhasil sampai di tempat sepeda motor diparkir dan langsung pergi menjauh dari area jembatan tol dengan perasaan sangat ketakutan. Sesampainya di rumah, Santi langsung mengunci pintu kamarnya rapat-rapat dan duduk meringkuk di sudut ruangan. Ia terus menangis sesenggukan dan tidak bisa memejamkan mata karena bayangan potongan kepala berlumuran darah itu terus muncul di kepalanya. Sidik yang setia menemani di ruang tamu akhirnya mengetuk pintu kamar Santi perlahan karena merasa khawatir dengan kondisi sahabatnya. "San, kamu buka pintunya sebentar dong. Kamu minum air putih dulu ini, biar perasaan kamu agak tenangan dikit. Jangan nangis terus sendirian di dalam kamar kayak gitu, nanti ibu dengar," panggil Sidik dari luar pintu dengan suara pelan. Santi membukakan pintu kamarnya dan mengambil segelas air dari tangan Sidik. Tangannya masih gemetar saat ia meminum air tersebut. "Dik,
Kepalaku rasanya mau pecah mikirin kejadian di bawah jembatan tadi. Kamu juga lihat sendiri kan, kepalanya tadi pas dikeluarin dari karung. Ucap Santi dengan mata sembab. Iya San, aku lihat semuanya. Aku kaget banget, omongan bapak pekerja proyek itu ternyata bukan cerita bohongan. Mereka beneran lakuin ritual tumbal manusia buat proyek jalan tol itu. Jawab Sidik yang duduk di kursi teras. Santi ikut duduk berhadapan dengan Sidik sambil memegangi kepalanya yang terasa sangat berat. Dik, kamu perhatiin gak kepala yang dikubur tadi kepala siapa? Apa mungkin kepala yang ada di dalam karung tadi itu kepalanya Mbak Rini? Sidik menundukkan wajahnya lalu menggeleng pelan. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab pertanyaan sahabatnya. Aku gak bisa mastiin, San. Jarak kita tadi lumayan jauh dan kondisi di bawah sana benar-benar gelap. Kepalanya juga kotor kena tanah sama darah, jadi aku sama sekali gak bisa lihat wajahnya. Santi kembali menangis pelan mendengar jawaban Sidik. Pikirannya seketika melayang pada kejadian di lorong rumah sakit beberapa hari yang lalu. Ia teringat kembali pada suara rintihan perempuan yang sangat mirip dengan suara kakaknya. Suara yang terus meminta tolong agar kepalanya segera ditemukan pada malam yang sunyi itu. Rentetan kejadian mengerikan ini membuat Santi semakin yakin bahwa kakaknya telah meninggal dunia dengan cara tragis. Beberapa hari kemudian, rasa bersalah karena tidak mampu menemukan kakaknya dengan cepat membuat Santi sangat sulit tidur di malam hari. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan potongan kepala berlumuran darah itu selalu muncul di kepalanya. Kondisi ini membuat Santi sering menangis sendirian di dalam kamar. Kondisi mental Santi membuat Sidik merasa sangat khawatir. Sebagai sahabat yang peduli, Sidik memutuskan untuk menginap dan menemani Santi di rumahnya setiap hari. Sidik ingin memastikan sahabatnya itu tidak melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri akibat pikiran yang berantakan. Kehadiran Sidik di rumah cukup membantu Santi agar tidak merasa kesepian di tengah masalah berat keluarganya yang belum selesai. Pada suatu malam yang terasa lebih dingin, Santi dan Sidik sedang duduk berdua di ruang tengah rumah. Mereka baru selesai makan malam dengan menu seadanya. Suasana di dalam rumah sangat sepi. Saat mereka berdua terdiam merenungi keadaan, tiba-tiba terdengar suara aneh dari arah halaman belakang rumah. Suara itu terdengar seperti langkah kaki yang diseret perlahan di atas tanah berbatu. Bunyi gesekan tanah itu terdengar jelas di tengah kesunyian. Santi langsung menghentikan gerakannya dan menatap Sidik dengan wajah tegang. Di, kamu dengar suara langkah kaki dari arah halaman belakang gak barusan? Suaranya kedengaran jelas banget loh dari sini. Masa iya malam-malam ada tetangga yang masuk ke belakang rumahku lewat pintu samping? Tanya Santi sambil memegang pinggiran meja. Iya San, aku juga dengar suaranya barusan. Kayaknya langkah kakinya berat banget sampai suaranya nyeret tanah gitu. Kamu punya peliharaan di belakang rumah? Atau ada barang jemuran jatuh ke bawah nggak? Sidik balik bertanya sambil menajamkan pendengarannya ke arah pintu belakang. Aku nggak punya hewan peliharaan sama sekali, Dik. Tadi sore juga aku udah ngecek ke belakang dan nggak ada barang aneh di sana. Perasaanku tiba-tiba jadi nggak enak banget nih. Badan aku juga mendadak merinding semua. Balas Santi dengan suara bergetar. Beneran kita mau keluar ke belakang, Di? Aku takut banget loh kalau ada orang jahat yang sengaja masuk ke rumah kita. Ucap Santi ragu. Tenang aja, San. Ada aku di sini yang nemenin kamu. Kalau ada orang jahat, kita langsung lari ke depan panggil warga. Udah ayo, mending kita cek langsung sekarang, biar nggak penasaran terus. Kamu jalan di belakangku, pegang bajuku, biar aku yang buka pintunya pelan-pelan. Balas Sidik meyakinkan sambil berdiri. Santi akhirnya mengangguk. Sidik berjalan menuju pintu dapur diikuti Santi yang memegang bajunya dari belakang. Sidik memutar kunci pintu perlahan tanpa suara. Setelah pintu terbuka, mereka berdua melangkah keluar menuju halaman belakang yang pencahayaannya sangat minim. Angin malam menyambut dengan hawa dingin menusuk, sementara mata mereka menyesuaikan diri dengan kegelapan halaman. Pada awalnya, mereka tidak melihat hal mencurigakan di area jemuran pakaian. Namun ketika pandangan mereka mengarah ke dekat pohon mangga di sudut halaman, mereka melihat sesuatu yang sangat mengerikan berdiri di sana. Di dekat pohon mangga itu, berdiri sesosok perempuan yang tubuhnya dipenuhi lumuran darah kental. Hal yang paling menakutkan adalah sosok perempuan itu sama sekali tidak memiliki kepala di atas lehernya. Santi langsung mengenali pakaian yang menempel pada tubuh sosok mengerikan tersebut. Pakaian itu sangat mirip dengan seragam pelayan rumah makan yang terakhir kali dipakai Rini sebelum menghilang. Keterangan pakaian ini sama persis dengan cerita warga yang pernah melihat Rini berjalan ke arah kawasan jalan tol.
Sosok tanpa kepala itu berdiri diam selama beberapa saat sebelum memajukan langkahnya perlahan ke arah Santi. Setiap langkah sosok itu terdengar berat dan menimbulkan suara gesekan tanah yang sama seperti dari dalam rumah tadi. Santi terkejut melihat pemandangan menyeramkan itu hingga tubuhnya menjadi kaku. Ia mencoba melangkah mundur untuk menyelamatkan diri, tetapi kakinya terasa sangat berat dan menolak digerakkan. Sosok tanpa kepala itu terus bergerak maju hingga jaraknya menjadi sangat dekat dengan Santi. Tiba-tiba, sosok mengerikan itu mengangkat kedua tangannya yang berdarah dan langsung menyerang Santi dengan mencekik lehernya kuat-kuat. Santi berusaha meronta menarik napas, tetapi cengkraman tangan itu terasa keras seperti besi. Udara di tenggorokannya mulai menipis dan pandangannya perlahan menggelap. Sidik berteriak dan berusaha keras menarik tubuh Santi dari cengkraman sosok tersebut. Namun tenaga Sidik tidak sebanding dengan kekuatan sosok tanpa kepala itu. Sidik kehilangan keseimbangan akibat ketakutan luar biasa dan jatuh tersungkur membentur tanah dengan keras. Sidik tidak mampu bangun untuk menolong Santi. Sementara itu, Santi yang kehabisan napas akhirnya tidak kuat menahan rasa sakit di lehernya. Kesadaran Santi menurun drastis sampai ia pingsan dan jatuh lemas menyusul Sidik. Keduanya tergeletak tidak sadarkan diri di atas tanah yang dingin. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, Santi masuk ke dalam sebuah mimpi yang terasa nyata. Di mimpinya, Santi berdiri sendirian di tengah hutan kecil yang diselimuti kabut tebal berwarna kelabu. Muncul seorang perempuan tanpa wajah yang berdiri diam menatap Santi, lalu berbalik menyusuri jalan setapak. Ia berhenti di dekat gundukan tanah yang terlihat berbeda dari tanah di sekitarnya. Perempuan itu menunjuk lurus ke arah gundukan tanah tersebut. Melalui isyaratnya, perempuan itu seolah mengatakan bahwa benda yang dicari Santi berada di bawah tanah itu. Santi mendekati gundukan tanah dengan perasaan penasaran bercampur takut. Ia berlutut dan menggali gundukan tanah itu menggunakan tangannya. Setelah menggali tanah itu beberapa kali dengan napas tersengal, ia merasakan jari-jarinya menyentuh sesuatu yang keras di balik tumpukan lumpur. Ia menarik benda tersebut keluar dan mendapati sebuah potongan kepala manusia yang sudah membusuk. Santi memeriksa tanda lahir di kepala tersebut, dan seketika ia sadar bahwa itu memang benar-benar kepala Rini yang selama ini dicarinya. Rasa sakit menghantam dadanya dengan sangat keras. Santi menangis sejadi-jadinya dan berteriak sekuat tenaga memanggil nama kakaknya di dalam mimpi yang sepi itu. Teriakan yang dipenuhi kesedihan itu membuat Santi tiba-tiba tersentak dan langsung membuka matanya lebar-lebar. Ketika terbangun dari pingsannya, Santi terdiam menatap langit malam sambil mencerna rentetan kejadian mengerikan barusan. Keesokan harinya, Santi langsung mengajak Sidik pergi mencari rumah Pak Miswar. Santi merasa kejadian semalam dan mimpi buruknya adalah puncak dari semua rasa penasaran ini. Ia harus segera mendapat kejelasan penuh dari satu-satunya orang yang mengetahui rahasia proyek tersebut. Berbekal informasi dari warga sekitar proyek, Santi dan Sidik akhirnya menemukan alamat rumah kontrakan Pak Miswar. Rumah sederhana itu berada di ujung gang sempit yang letaknya tidak terlalu jauh dari lokasi proyek. Mereka mengetuk pintu rumah kontrakan yang sepi itu dengan cukup keras berulang kali. Beberapa saat kemudian, pintu triplek itu terbuka perlahan, memunculkan wajah Pak Miswar yang terlihat kaget. Pria parubaya itu berniat menutup pintunya kembali saat menyadari siapa yang datang menemuinya. Namun Sidik dengan gerakan cepat menahan daun pintu itu menggunakan kakinya agar Pak Miswar tidak menghindar lagi. Sidik menekan pintu itu dan memaksa Pak Miswar membiarkan mereka masuk ke dalam rumah. Pak Miswar akhirnya menyerah karena kalah tenaga. Ia pasrah duduk di kursi plastik ruang tamunya dengan wajah yang sangat tegang dan ketakutan. "Pak, tolong jangan coba-coba lari lagi. Semalam, arwah kakak saya datang ke rumah dengan keadaan tanpa kepala dan bajunya berdarah semua. Dia nangis minta tolong dicarikan kepalanya, Pak. Saya mohon sama Bapak, ceritain apa yang sebenarnya terjadi di proyek itu," ucap Santi dengan nada memohon di depan Pak Miswar. "Aduh Mbak Santi, kenapa Mbak malah nekat datang ke rumah saya sih? Saya kan udah bilang jangan pernah cari saya lagi. Urusan ini nyangkut nyawa banyak orang, Mbak. Saya bisa dibunuh kalau ketahuan ngomong sama Mbak," balas Pak Miswar sambil memegangi kepalanya panik. "Saya nggak peduli, Pak. Saya udah capek dihantui tiap malam sampai mau gila rasanya. Kalau Bapak nggak mau ngomong jujur sekarang juga, saya bakal beneran lapor polisi dan bilang kalau Bapak terlibat kasus orang hilang di proyek itu," ancam Sidik yang menjaga pintu keluar. Jangan bawa-bawa polisi, Mas. Tolong, jangan. Saya cuma pekerja biasa yang numpang cari makan buat keluarga di rumah. Saya sama sekali nggak ikutan ngebunuh orang di sana, Mas,"
jawab Pak Miswar dengan wajah pucat pasi. Makanya Bapak jujur sekarang juga. Siapa yang lakuin semua ini dan kenapa kakak saya Rini jadi korbannya, Pak? Paksa Santi. Mendengar ancaman Sidik dan melihat wajah Santi yang putus asa, Pak Miswar merasa tidak punya pilihan lain. Ia menarik napas panjang untuk menenangkan diri sebelum menceritakan rahasia kelam proyek tersebut. Pak Miswar bercerita dengan suara pelan bahwa beberapa petinggi proyek dan mandor jalan tol telah melakukan perjanjian gaib dengan jin penunggu jembatan. Mereka melakukan kerjasama sesat agar pembangunan proyek bernilai besar itu bisa berjalan lancar tanpa hambatan teknis. Selain itu, para petinggi proyek yakin bantuan jin penunggu tersebut akan memberikan keuntungan uang yang besar bagi mereka. Namun sebagai bayaran, jin penunggu jembatan itu menuntut tumbal nyawa manusia secara rutin. Tumbal manusia yang diserahkan bukanlah orang sembarangan dari luar daerah. Para mandor sering menggunakan pekerja proyek mereka sendiri yang berasal dari desa jauh. Pekerja perantau seperti itu sengaja dipilih karena hilangnya mereka secara tiba-tiba tidak akan memancing kecurigaan warga setempat. Selain pekerja kasar, tumbal juga diambil paksa dari orang-orang yang kebetulan melihat kegiatan terlarang mereka di area proyek. Para korban yang sudah ditargetkan ini akan disekap dan dibunuh dengan sangat kejam pada malam hari. Tubuh korban kemudian dipisahkan menjadi beberapa bagian untuk menghilangkan jejak agar tidak dikenali. Bagian kepala para korban inilah yang kemudian dikuburkan di sekitar proyek sebagai syarat. Santi mendengarkan penjelasan dari Pak Miswar dengan perasaan hancur dan air mata membasahi pipinya. Pak Miswar menundukkan kepala dalam-dalam saat menceritakan nasib nahas yang menimpa kakak Santi. Menurut keterangan pria itu, pada malam tersebut, Rini datang sendirian ke area proyek mencari keberadaan pacarnya. Rini berjalan terlalu jauh menyusuri bagian belakang proyek dan tanpa sengaja memergoki rombongan mandor yang bersiap melakukan ritual pembunuhan. Rini melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana manusia dihabisi untuk dijadikan tumbal. Karena sangat ketakutan, Rini membalikkan badan dan berlari menjauh untuk menyelamatkan nyawanya. Namun sayangnya, gerombolan mandor itu menyadari keberadaan Rini dan langsung mengejarnya malam itu juga. Karena ketakutan rahasia kelam mereka terbongkar ke masyarakat luas, para mandor berhasil menangkap Rini dan membunuhnya tanpa ampun. Rini dijadikan tumbal tambahan menyusul korban-korban malang lainnya malam tersebut. Kepalanya dipisahkan, lalu dikuburkan secara tersembunyi bersama korban-korban lain di sekitar hutan kawasan proyek. Pak Miswar mengaku mengetahui kejadian pembunuhan tersebut karena kebetulan sedang bekerja lembur saat peristiwa mengerikan itu terjadi. Ia hanya bisa diam bersembunyi di balik alat berat karena tidak memiliki keberanian melawan para mandor kejam itu. Setelah melihat orang dihilangkan secara paksa, Pak Miswar akhirnya memilih berhenti bekerja keesokan harinya. Ia takut dirinya ditangkap dan dijadikan tumbal oleh atasannya. Perasaan Santi mendidih, dipenuhi amarah luar biasa mendengar kakaknya dibunuh hanya karena tidak sengaja melihat kejahatan mereka. Dada Santi terasa sesak menerima kenyataan pahit bahwa nyawa kakaknya dihabisi secara biadab. Bapak beneran tahu nggak di mana lokasi pastinya kepala Mbak Rini dikubur sama mereka malam itu? Kasih tahu lokasinya ke saya sekarang, Pak. Saya mau ambil jasad kakak saya hari ini juga. Tegas Santi mengusap air matanya. Ya Allah, Mbak. Saya beneran gak tahu lokasi pastinya. Mereka nguburin kepala-kepala itu nyebar di hutan kecil dekat proyek. Saya mana berani ngikutin mereka nyusup masuk ke hutan lebat malam-malam begitu. Jawab Pak Miswar pelan. Santi menyadari Pak Miswar tidak bisa membantu menunjukkan lokasi pasti makam kakaknya. Tidak ada orang yang mengetahui letak galian tersebut, kecuali para pelaku kejahatan itu sendiri. Santi dan Sidik akhirnya berjalan terburu-buru menuju kawasan hutan kecil yang terletak tidak jauh dari area proyek pembangunan jalan tol. Suasana di sekitar hutan itu terasa sangat sunyi dan dipenuhi dengan deretan pohon rimbun yang menutupi cahaya matahari. Mereka mulai menyusuri jalan setapak sambil mengingat setiap detail ciri tempat yang muncul di dalam mimpi Santi malam tadi. Setelah berjalan cukup jauh menyusuri semak-semak belukar, langkah kaki Santi tiba-tiba terhenti di dekat sebuah area tanah yang terlihat berbeda. Permukaan tanah di tempat itu tampak lebih gembur dan tidak rata jika dibandingkan dengan tanah di sekitarnya. Santi langsung merasakan hawa dingin yang cukup kuat berhembus menerpa wajahnya saat ia berdiri di depan gundukan tersebut. Santi memandang lekat-lekat gundukan tanah itu dengan dada berdegup kencang karena ia sangat yakin tempat inilah yang ditunjukkan dalam mimpinya. Tanpa membuang waktu lagi, Santi segera berlutut di atas tanah yang lembab
dan mulai menggali menggunakan kedua tangannya. Sidik yang melihat tindakan nekat sahabatnya itu langsung ikut berlutut dan membantu menggali tanah menggunakan sebatang kayu keras. Mereka berdua mencangkul tanah itu dengan hati-hati agar tidak merusak benda yang ada di dalamnya. Setelah lapisan tanah setebal beberapa puluh sentimeter berhasil disingkirkan, ujung sebuah benda keras mulai terlihat dari dalam lubang galian. Santi membersihkan sisa tanah yang menempel menggunakan tangannya yang bergetar hebat. Betapa hancurnya hati Santi ketika benda yang berhasil mereka gali dan angkat ke permukaan adalah sebuah potongan kepala manusia. Kondisi kepala itu sudah sangat mengenaskan dan hampir tidak bisa dikenali lagi bentuk aslinya. Namun di bagian samping kulit kepala tersebut, Santi melihat tanda lahir khusus yang sejak kecil selalu ia ingat dari kakaknya. Santi langsung memeluk potongan kepala itu erat-erat ke dadanya sambil menangis histeris, meluapkan rasa sedih yang tertahan. Sidik hanya bisa terdiam menatap kejadian itu dengan mata berkaca-kaca, menahan rasa ngeri. Di tengah isak tangis Santi yang memecah kesunyian hutan, tiba-tiba muncul sesosok bayangan putih transparan di dekat pohon besar. Sosok arwah Rini berdiri menatap adiknya dengan tatapan mata yang sayu, namun terlihat jauh lebih tenang dari sebelumnya. Bayangan arwah Rini perlahan melangkah mendekat, lalu berucap dengan suara yang terdengar sangat telan di telinga Santi. Arwah kakaknya itu meminta agar sisa tubuhnya yang lain segera ditemukan, disatukan kembali, dan dimakamkan dengan layak seperti manusia pada umumnya. Santi mengangguk kuat-kuat sambil menghapus air matanya dengan lengan baju. "Iya mbak, aku janji bakal nemuin semua bagian tubuh mbak Rini. Tenang ya mbak di sana, aku bakal bawa orang-orang jahat yang udah ngelakuin ini ke penjara," ucap Santi terbata-bata menahan sesak di dadanya. Setelah Santi menyelesaikan ucapannya, bayangan arwah Rini perlahan memudar dan menghilang di telan angin hutan yang bertiup pelan. Santi kemudian membungkus potongan kepala kakaknya itu menggunakan selembar kain bersih yang sudah ia bawa dari rumah. Sebelum melanjutkan rencana besar mereka untuk membongkar kejahatan para mandor project, Santi menyadari satu hal yang membuatnya merasa sangat berat. Ia harus segera pulang ke rumah sakit dan memberitahu ibunya tentang kenyataan pahit ini. Santi tahu betul ibunya menaruh harapan besar bahwa Rini masih hidup di luar sana. Namun ia tidak ingin terus membiarkan ibunya hidup dalam kebohongan dan penantian yang menyiksa batin. Santi melangkah gontai menuju rumah sakit tempat ibunya dirawat dengan membawa bungkusan kain berisi kepala kakaknya. Setibanya di kamar perawatan, Santi duduk di samping kasur sambil menggenggam tangan ibunya yang terasa semakin kurus. Dengan suara bergetar dan air mata yang kembali tumpah, Santi menceritakan semua kejadian mengerikan yang menimpa Rini. Ia jujur mengatakan bahwa kakaknya telah dibunuh dengan cara dimutilasi dan dijadikan tumbal oleh para mandor proyek jalan tol. Mendengar pengakuan anak bungsunya itu, Ibu Santi langsung mengalami syok berat yang luar biasa. Tubuh ibunya mendadak melemah dan pandangannya berubah menjadi kosong seketika. Ibu Santi tidak mampu menerima kenyataan pahit bahwa anak perempuan kesayangannya tewas mengenaskan di tangan orang-orang keji. Tekanan darah ibunya melonjak drastis hingga membuat sekujur tubuhnya kejang-kejang di atas kasur rumah sakit. Santi berteriak panik memanggil perawat dan dokter agar segera datang memberikan pertolongan darurat. Beberapa tenaga medis berlari masuk membawa peralatan medis untuk menyelamatkan nyawa Ibu Santi yang sudah sangat kritis. Namun takdir berkata lain. Setelah berjuang melawan rasa sakit yang teramat sangat di dadanya, Ibu Santi menghembuskan napas terakhirnya. Ibu Santi menyusul putri sulungnya pergi untuk selama-lamanya akibat tidak kuasa menahan beban kesedihan yang mendalam. Kejadian beruntun ini menghancurkan sisa-sisa tenaga Santi dalam waktu yang bersamaan. Dalam kurun waktu dekat, ia harus kehilangan kakak kandung dan ibu tercinta akibat keserakahan manusia di proyek jalan tol. Santi terduduk lemas di lantai kamar rumah sakit sambil memeluk adiknya yang terus menangis, bingung melihat ibu mereka telah tiada. Keesokan paginya, pemakaman Ibu Santi berjalan dengan sangat sepi dan terus diwarnai oleh isak tangis keluarga yang tersisa. Setelah semua tetangga dan pelayat pulang meninggalkan rumah, Santi duduk terdiam sendirian di ruang tamu rumahnya yang terasa sangat kosong. Adiknya yang masih kecil sudah tertidur pulas di dalam kamar karena kelelahan menangis memanggil ibunya seharian penuh. Walaupun batinnya terasa sangat hancur karena harus kehilangan dua orang tersayang dalam waktu yang sangat berdekatan, Santi sama sekali tidak berniat membatalkan rencananya.
Ia justru semakin bertekad kuat untuk membongkar kejahatan para mandor proyek tersebut sampai ke akar-akarnya. Ia ingin memastikan keadilan ditegakkan dan tidak ada lagi keluarga lain yang merasakan penderitaan seperti dirinya. Sidik datang menemani Santi sore itu sambil membawakan sedikit makanan hangat untuk mengganjal perut sahabatnya. Santi meletakkan makanan itu di atas meja dan mulai membicarakan rencana selanjutnya kepada Sidik dengan nada suara yang serius. "Dik, aku udah nggak bisa diem aja nunggu keajaiban dateng. Kita harus lapor polisi sekarang juga, pakai petunjuk sama sisa barang bukti yang kita punya," ucap Santi menatap mata sahabatnya. "Aku ngerti banget perasaan kamu, San. Tapi kita ini butuh bukti yang benar-benar kuat. Polisi nggak bakal langsung percaya kalau kita cuma bawa cerita dari Pak Miswar sama potongan kepala tanpa ada bukti kejadian aslinya. Kita harus rekam langsung perbuatan jahat mereka itu waktu mereka lagi beraksi di proyek," jawab Sidik mencoba menenangkan Santi. Santi menyetujui saran dari Sidik karena hal itu memang sangat masuk akal. Keesokan harinya, mereka berdua kembali menemui Pak Miswar di rumah kontrakannya yang sepi. Mereka memohon bantuan pria parubaya itu untuk bersedia menjadi saksi mata utama di kantor polisi nanti. Pak Miswar yang awalnya selalu ketakutan dan menolak ikut campur, kini terlihat lebih pasrah menerima kenyataan yang ada. Rasa bersalah karena membiarkan pembunuhan itu terjadi terus menghantui tidurnya setiap malam. "Iya Mbak, saya siap bantu Mbak Santi ngasih kesaksian di depan polisi, kapan aja Mbak butuh. Hati saya juga rasanya nggak pernah tenang, nyimpen rahasia sejahat ini sendirian. Semoga kesaksian saya nanti bisa nebus sedikit kesalahan saya ke Mbak Rini," kata Pak Miswar dengan wajah tertunduk lesu menahan rasa sesalnya. Setelah mendapat dukungan penuh dari Pak Miswar, Santi dan Sidik mulai mencari tahu secara diam-diam kapan para pelaku akan melakukan ritual persembahan tumbal berikutnya. Berdasarkan perhitungan hari yang sering digunakan untuk kegiatan gaib, mereka yakin para mandor itu akan kembali beraksi dalam waktu dekat. Pada malam yang sudah mereka tentukan bersama, Santi dan Sidik kembali masuk ke area proyek jalan tol secara mengendap-endap. Mereka memilih bersembunyi di balik tumpukan pipa besi berukuran besar yang posisinya sangat aman untuk memantau keadaan jembatan. Santi sudah menyiapkan kamera ponselnya sejak awal dan memastikan baterainya terisi penuh agar tidak mati di tengah jalan. Suasana malam di kawasan proyek itu sangat gelap dan teramat sepi. Setelah menunggu lebih dari 2 jam dengan tubuh kedinginan di tempat persembunyian, 3 orang mandor proyek akhirnya muncul dari arah jalan setapak. Ketiga pria itu berjalan hati-hati sambil memikul sebuah karung tebal yang terlihat sangat berat. Karung itu membulat sempurna dan tampak berisi jasad manusia utuh yang baru saja mereka bunuh beberapa jam yang lalu. Santi langsung menyalakan kamera ponselnya dan merekam semua aktivitas tersebut dari jarak yang cukup jauh. Ia menyorotkan kameranya dan merekam dengan sangat jelas bagaimana para pelaku mulai melakukan ritual pemujaan. Santi juga merekam persiapan lokasi pembuangan jasad di area tanah galian dekat tiang jembatan. Setelah berhasil mendapatkan rekaman video berdurasi cukup panjang sebagai barang bukti paling kuat, Santi dan Sidik segera menyelinap pergi meninggalkan area proyek tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Pagi harinya dengan langkah mantap, Santi dan Sidik membawa ponsel berisi rekaman video tersebut ke kantor polisi terdekat. Pak Miswar juga datang memenuhi janjinya untuk memberikan keterangan secara langsung kepada petugas piket. Polisi sangat terkejut melihat bukti rekaman video yang jelas menunjukkan tindak pidana pembunuhan berencana dan sangat kejam di area proyek pembangunan jalan tol. Laporan dari Santi langsung diproses dengan status prioritas pada hari itu juga. Setelah mendengarkan secara lengkap semua kesaksian dari Pak Miswar mengenai kebiasaan para pelaku, polisi langsung menyusun rencana penangkapan berskala besar. Mereka memutuskan untuk tidak langsung menangkap para pelaku di rumahnya masing-masing. Polisi merencanakan untuk menyergap mereka tepat saat melakukan ritual berikutnya, agar para mandor itu tertangkap basah dan tidak bisa mengelak lagi dari tuduhan kejahatan berat. Beberapa waktu kemudian, hari pelaksanaan ritual tumbal yang biasa dilakukan para mandor kembali tiba di jadwalnya. Malam itu, puluhan petugas kepolisian berpakaian preman sudah menyebar dan bersiap bersembunyi di berbagai sudut area proyek jembatan tol. Santi dan Sidik juga ikut datang bersama petugas kepolisian malam itu, tetapi mereka disuruh menunggu dengan aman di dalam mobil polisi yang terparkir agak jauh dari lokasi utama. Menjelang tengah malam, ketiga mandor proyek itu akhirnya datang dengan tenang, membawa perlengkapan ritual seperti biasanya. Saat mereka baru saja meletakkan barang bawaan dan memulai bacaan ritual di dekat lubang galian, belasan polisi bersenjata lengkap langsung keluar dari tempat persembunyian.
Polisi berteriak keras dan mengepung para mandor itu dari segala arah penjuru mata angin. Ketiga pelaku sangat terkejut melihat kedatangan polisi dan sempat mencoba melarikan diri ke arah semak-semak gelap. Namun petugas polisi bergerak jauh lebih cepat dan langsung melumpuhkan mereka secara paksa di atas tanah berdebu. Tangan ketiga mandor itu langsung diborgol ke belakang agar mereka tidak bisa melawan petugas lagi. Setelah kondisi di tempat itu dinyatakan benar-benar aman, Santi langsung berlari keluar dari dalam mobil polisi menghampiri para pelaku yang sudah tertangkap basah. Santi berdiri di depan mereka lalu berteriak marah dengan suara keras sambil menangis terseduh-seduh. "Kalian taruh di mana jasad kakak saya? Tunjukin sekarang juga ke polisi di mana kalian kubur tubuhnya Mbak Rini sama korban-korban kalian yang lain. Kalian jahat banget bunuh kakak saya yang gak salah apa-apa." Para pelaku pada awalnya hanya terdiam mematung dan menolak berbicara patah kata pun. Namun setelah petugas polisi membentak keras dan mengancam akan memberikan hukuman tembak di tempat jika melawan, mereka akhirnya menyerah ketakutan. Ketiga pelaku itu kemudian berjalan perlahan dengan tangan diborgol, menunjukkan sebuah area tanah lapang yang letaknya agak masuk ke dalam hutan lebat proyek. Area tanah itu dipenuhi oleh rumputan liar yang tumbuh sangat tinggi, menutupi permukaan tanah. Polisi segera membawa alat penerangan tambahan yang lebih terang dan mulai menggunakan cangkul untuk menggali beberapa lubang tanah dangkal yang ditunjuk langsung oleh para pelaku malam itu. Santi berdiri mematung di pinggir area galian, menyaksikan proses pencarian jasad di tengah hutan gelap tersebut. Sedikit demi sedikit, polisi berhasil menemukan tulang belulang dan kerangka tubuh manusia dari dalam lubang galian yang letaknya saling berdekatan. Pemandangan malam itu sangat mengerikan, karena ternyata ada banyak sekali kerangka korban manusia yang telah dikubur secara massal oleh pelaku di sana. Di salah satu lubang galian yang posisinya berada agak di pojok, petugas akhirnya menemukan sebuah jasad yang kondisinya belum sepenuhnya hancur lebur, menyatu menjadi tanah liat. Santi langsung mengenali sisa seragam kerja pelayan rumah makan yang masih melekat pada kerangka tubuh kaku tersebut. Itu adalah jasad bagian bawah milik kakaknya, yang selama ini ia cari susah payah siang dan malam tanpa kenal lelah. Polisi langsung bergerak cepat mengamankan seluruh lokasi kejadian dengan cara memasang garis kuning polisi yang sangat panjang. Area hutan dan lokasi jembatan tol dijaga dengan sangat ketat agar tidak ada satupun orang luar yang masuk dan merusak barang bukti di sana. Tim forensik khusus dari kepolisian juga didatangkan pada malam itu untuk mengevakuasi semua kerangka manusia dari dalam lubang-lubang yang dangkal. Tulang belulang yang terkubur bertumpuk satu sama lain itu harus segera diperiksa dan diidentifikasi satu persatu secara teliti. Santi kemudian menyerahkan bungkusan kain bersih yang berisi potongan kepala Rini kepada pihak kepolisian untuk diperiksa. Pihak rumah sakit akhirnya membantu mencocokkan potongan kepala tersebut dengan jasad tubuh berseragam pelayan yang ditemukan di area lubang galian. Setelah semua pemeriksaan medis selesai dilakukan, bagian kepala dan bagian tubuh Rini akhirnya disatukan kembali sebagaimana mestinya, agar dapat segera dimakamkan dengan sangat layak. Beberapa petugas kepolisian yang menangani kasus penemuan jasad tersebut mendatangi Santi yang sedang duduk di ruang tunggu rumah sakit. "Mbak Santi, proses penyatuan jasad kakak Mbak di ruang dalam sudah selesai kita lakukan hari ini. Mbak Santi dan pihak keluarga sudah bisa membawa jenazahnya pulang sekarang untuk segera dimakamkan. Kami dari seluruh anggota kepolisian mengucapkan turut berduka cita ya Mbak atas kejadian buruk ini," ucap salah satu petugas polisi yang bertugas. "Iya Pak, makasih banyak ya Pak udah mau bantu keluarga saya sampai sejauh ini. Tolong pastiin orang-orang jahat itu dihukum dengan seberat-beratnya ya Pak. Mereka udah bikin ibu saya meninggal dunia karena kejadian ini," balas Santi sambil mengusap air matanya yang menetes jatuh ke pipi. "Pasti Mbak, mereka semua udah ngakuin perbuatan jahatnya, dan sekarang lagi kita proses cepat untuk bisa dapat hukuman maksimal di pengadilan," jawab petugas polisi tersebut dengan nada bicara yang sangat tegas. Santi akhirnya membawa pulang jenazah kakaknya pada hari itu juga untuk segera dimakamkan di tempat pemakaman umum dekat tempat tinggalnya. Proses pemakaman Rini dihadiri oleh beberapa orang tetangga dan keluarga jauh yang masih tersisa setelah kepergian ibu mereka sebelumnya. Santi berdiri menunduk di pinggir liang lahat sambil menggandeng tangan adiknya yang masih sangat kecil. Ia menangis terisak saat melihat peti jenazah kakaknya perlahan diturunkan ke dalam lubang tanah pemakaman. Namun di balik kesedihan yang terasa sangat mendalam itu, batin Santi merasa sangat lega luar biasa. Ia merasa tugasnya mencari kebenaran sudah selesai, karena kakaknya kini akhirnya mendapatkan tempat peristirahatan yang pantas layaknya manusia pada umumnya.
Adik Santi yang berdiri tepat di sebelahnya ikut mengusap air mata kakaknya dengan tangan kecilnya. "Mbak Rini udah tenang ya kak, sekarang di dalam alam sana. Kakak jangan nangis terus begini dong, nanti aku malah ikut sedih lihat kakak," ucap adiknya dengan suara yang pelan dan polos. "Iya dek, Mbak Rini sama ibu udah tenang banget sekarang di sana. Kakak nangis karena lega aja, akhirnya kita berdua bisa bawa jasad Mbak Rini pulang ke rumah," jawab Santi sambil memeluk adiknya dengan erat di area pemakaman. Sementara itu, pihak kepolisian terus bekerja keras untuk mengidentifikasi kerangka korban-korban lain semampu tim penyidik yang bertugas. Jasad manusia yang berhasil dikenali identitasnya langsung diserahkan kepada keluarga masing-masing agar bisa segera dimakamkan dengan layak seperti jasad Rini. Kasus pembunuhan berantai dengan motif tumbal ini langsung menjadi perhatian besar warga dan masuk ke meja persidangan. Ketiga pelaku pembunuhan yang berprofesi sebagai mandor proyek itu harus menjalani proses hukum persidangan yang sangat panjang. Di ruang persidangan, Santi hadir dengan sangat berani memberikan seluruh keterangan yang ia ketahui tanpa ada satu kejadian pun yang sengaja ditutupi. Ia menceritakan dengan urut pertemuannya dengan Pak Miswar pertama kali di dekat bedeng tempat penyimpanan semen. Santi juga membeberkan kejadian sangat mengerikan saat ia dan Sidik mengintai secara diam-diam di bagian bawah jembatan saat tengah malam. Bukti visual paling kuat yang memberatkan ketiga pelaku adalah rekaman video acara ritual yang berhasil direkam langsung oleh Santi menggunakan ponselnya. Kesaksian yang sangat lengkap dari Santi ditambah pengakuan bersalah dari Pak Miswar membuat ketiga pelaku itu sama sekali tidak bisa membantah lagi di depan majelis hakim. Para mandor kejam itu akhirnya secara resmi dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan berencana dan langsung dijatuhi hukuman mati. Setelah jatuhnya vonis hukuman dari pengadilan negeri, semua kegiatan proyek pembangunan jembatan tol itu sempat dihentikan total dan dievaluasi secara menyeluruh. Kasus pembunuhan ini akhirnya benar-benar berhasil dibongkar sampai tuntas dan praktik mencari tumbal di tempat itu dihentikan untuk selamanya. Setelah semua kekacauan panjang ini mereda dan semua korban yang dikubur berhasil ditemukan, Santi memutuskan untuk kembali berkunjung ke makam kakaknya. Pada sore hari yang cuacanya agak mendung dan tenang, Santi datang berjalan sendirian membawa keranjang plastik berisi bunga tabur. Ia duduk bersimpuh di samping gundukan tanah makam Rini yang masih terlihat sangat baru. Tangannya bergerak perlahan membersihkan daun kering yang jatuh menutupi batu nisan kayu bertuliskan nama kakaknya. "Mbak Rini, aku datang sendirian buat jenguk Mbak ke sini. Maafin aku ya Mbak kalau aku butuh waktu lumayan lama banget buat nemuin tubuh Mbak yang disembunyiin orang-orang jahat itu. Tapi aku sekarang udah berhasil nepatin janji aku ke Mbak Rini buat nangkep mereka. Semua pelakunya udah ditahan sama polisi dan mereka bakal dihukum mati buat bayar perbuatannya. Mbak Rini sekarang udah bisa istirahat yang tenang ya di alam sana nemenin ibu," ucap Santi berbicara pelan menghadap ke arah nisan kakaknya. Ia menyiramkan sebotol air wangi dan menaburkan semua bunga dari keranjang ke atas makam sebelum akhirnya melangkah pulang dengan perasaan yang lapang. Malam harinya setelah pulang dari berziarah makam, Santi sedang duduk diam sendirian di tepi kasur kamarnya. Saat ia sedang menepuk bantal untuk bersiap tidur, udara di dalam ruang kamarnya mendadak berubah menjadi agak dingin dari biasanya. Santi mengangkat wajahnya dan melihat ada sesuatu yang berdiri di dekat pintu kamarnya yang kebetulan sedikit terbuka. Di ambang pintu tersebut berdiri sosok arwah Rini dengan sangat jelas menatap tepat ke arah wajah Santi. Namun penampilan sosok kakaknya kali ini sangat jauh berbeda dari penampakan menyeramkan sebelumnya di halaman belakang rumah. Sosok Rini kini terlihat sangat bersih, tanpa ada sisa darah sedikit pun yang menempel di seluruh pakaiannya. Bentuk tubuhnya terlihat utuh sempurna, dan bagian kepalanya sudah kembali menyatu dengan badannya tanpa ada bekas sayatan luka. Rini sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun pada malam terakhir itu. Kakaknya hanya berdiri diam, menatap wajah Santi dengan pandangan mata yang sangat teduh, lalu perlahan memberikan sebuah senyuman tipis. Santi hanya terdiam, duduk mengamati kehadiran kakaknya, tanpa merasa ketakutan sedikit pun di dalam hatinya. Ia tersenyum ikhlas, membalas tatapan hangat kakaknya dari tempat ia duduk di atas kasur. Setelah beberapa detik berdiri di sana, bayangan sosok Rini mulai memudar secara perlahan, dan akhirnya menghilang sepenuhnya ditelan kegelapan di sudut rumah. Santi menyadari sepenuhnya di dalam batin bahwa kakaknya sengaja datang ke rumah hanya untuk berpamitan dan tidak akan memikirkan urusan dunia lagi.
Sejak malam penampakan terakhir yang tenang itu, arwah Rini maupun arwah korban proyek jembatan lainnya benar-benar tidak pernah muncul lagi di hadapan Santi. Kehidupan sehari-hari Santi mulai kembali berjalan dengan normal, meskipun suasana rumah terasa sangat sepi. Ia harus mulai terbiasa melanjutkan hidup yang baru tanpa ada kehadiran kakak dan ibunya menemani. Santi pelan-pelan mencoba menata kembali tujuan hidupnya sambil mulai mencari pekerjaan halal demi membesarkan adiknya yang masih sangat kecil. Walaupun hatinya masih menyimpan rasa duka akibat kehilangan besar keluarganya, Santi merasa hatinya lega karena ia telah berhasil menyelesaikan tugas berat untuk menghentikan kejahatan yang selama ini selalu disembunyikan di balik proyek tersebut. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.